Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana cara ngehilangin trauma. Ya, ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dari Febri Ayu Destika. Dia nanya kayak gini. Aku nggak pernah skip dengerin podcast abang, tapi tiap nyampe lapangan berubah ke setelan pabrik lagi. Jadi sih nggak pede, diem, grogi, dan takut salah. Seakan-akan ada pistol di depan wajah. Tolong kak, ini mah bukan soal mindset lagi, tapi soal ngehilangin trauma gimana ya. Dengan emoticon orang berkaca-kaca matanya. Karena kalau nggak berubah-berubah ya udah, rezekinya ya juga segitu-gitu aja. Terus dilanjutkan emoticon nangis. Ya betul juga, karena kalau trauma menjara kita dalam diri kita untuk diri kita membuat progres, pasti ya rezekinya gitu-gitu aja. Kita akan kehilangan banyak kesempatan untuk bisa bertumbuh dan mendapatkan berbagai kesempatan baru. Oke, sebelum kita bahas tentang gimana cara mengatasi trauma, ya, buat kamu yang mau lebih produktif, tapi kamu merasa ada kendala rasa malas, ada distraksi, atau nggak konsisten, kamu bisa temuin solusinya di free webinar Productivity Hacks. Ya. Kamu bisa ikut webinarnya gratis di tanggal 23 Maret, jam 10 sampai jam 11 pagi. Daftar sekarang, silakan masuk ke selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang sebelum slotnya habis. Ya, oke. Jadi mari kita bahas tentang adanya rasa trauma. Gimana cara menghilangkan rasa trauma. Dan jadi rasa trauma itu mungkin salah satunya sumbernya adalah terjadi dari pengalaman kamu di masa lalu. Dimana mungkin misalnya, saya nggak tahu ya konteksnya apa, kamu jadi nggak pede, diem gitu. Tapi mungkin saya bikin konteks yang mungkin akan relate dalam hal seperti itu, mungkin di komunikasi dan spesifiknya di public speaking gitu. Jadi mungkin dulu ada pengalaman kamu yang cukup menyakitkan ketika kamu mencoba berbicara atau public speaking, sehingga dari situ kamu belajar bahwa lebih baik aku diam aja deh daripada aku ngomong kayak gitu. Dan misalnya contoh dulu saya ketika ditanya sama guru, diberikan sebuah pertanyaan, terus saya dengan penuh semangat angkat tangan mau menjawab pertanyaan itu agar bisa dilihat teman-teman saya bahwa saya hebat. Dan ketika saya menjawab ternyata salah. Dan teman-teman saya langsung ceng-cengin saya, gitu aja nggak bisa, dan segala macam kata-kata lah disampaikan ke saya. Dan itu cukup membuat saya trauma untuk public speaking. Jadi takut-takut untuk tampil di depan kelas, untuk presentasi. Jadi kayak malu-malu kayak gitu. Dan untuk mengubah hal itu harus diawali dari satu namanya awareness atau kesadaran. Dan sebenarnya kamu sudah punya kesadaran yang cukup bagus gitu. Kamu udah tahu bahwa kalau kamu begitu terus ya udah rezekinya juga gitu-gitu aja gitu, dan kamu udah tahu bahwa kamu harus berubah. Nah, terus gimana cara merubahnya gitu? Nah, cara merubahnya salah satunya adalah kita mendidik otak kita atau mengajari otak kita bahwa yang pertama, masa lalu itu tidak sama dengan masa depan. Ya, kalau dulu misalnya kamu pernah dipermalukan, bukan berarti seterusnya kamu itu adalah seorang public speaker yang buruk gitu. Jadi berikan kata-kata afirmasi ke dalam dirimu bahwa oke, ini hal yang wajar, kamu takut hal yang wajar, tapi bukan berarti ini bisa menghentikan aku harus tetap maju, dan aku yakin lama-kelamaan aku pasti akan terbiasa dengan public speaking. Nah, kamu harus memberikan kata-kata yang positif gitu. Kalau dari kata-kata yang kamu ucapkan juga, ayo lo, gak bisa lo, takut lo, nanti berantakan lo, ya akhirnya kita juga jadi takut gitu. Jadi gunakan kata-kata yang positif juga gitu ya. Nah, lalu selain itu
kita juga bisa menggunakan visualisasi. Misalnya ketika kamu mau public speaking, kamu ngerasa takut, kamu bisa visualisasi dulu gitu. Nah, kebanyakan orang itu memvisualisasikan hal-hal yang dia takutkan. Kayak misalnya, kalau di depan aku nanti salah, aku depan nanti aku gagal, aku ngeblank gimana, ya akhirnya emosinya gimana? Ya jadi takut. Ya. Nah, maka dari itu, jangan sampai pikiranmu itu nakut-nakutin dirimu. Harus kamu ubah menjadi pola pikir atau gambar atau pikiran yang memberdayakan kamu. Ya. Apa aja sih hal-hal yang bisa memberdayakan kamu? Kayak misalnya, contoh kamu memvisualisasikan kamu public speaking dengan lancar, dengan enak, terus kamu melihat para peserta atau teman-teman kamu ngangguk-ngangguk, mengerti, mendapatkan manfaat dari yang kamu sharingkan. Terus misalnya di akhir presentasi mereka tepuk tangan gitu. Jadi kita jadi jauh lebih pede gitu. Jadi dari kata-kata kita dan dari apa yang kita bayangkan itu harus selaras dan harus memberdayakan kita. Jangan sampai hal-hal seperti itu atau kata-kata dan pikiran tadi justru menghambat diri kita. Ya, setelah dari mengubah kata-kata, mengubah gambar dalam pikiran kita, selanjutnya apa? Selanjutnya ya kamu harus praktek gitu. Kamu harus pelajari gimana cara ngomong misalnya, terus kamu bisa praktekkan dari forum kecil, dari presentasi kecil, lama-lama ke forum besar, dan sampai akhirnya kamu bisa membuat bukti-bukti atau membuat referensi baru ke dalam pikiranmu bahwa tuh kan ternyata public speaking tidak semenakutkan yang aku kira. Ternyata aku bisa kan, seperti itu. Jadi trauma yang dulu ada tergantikan dengan pengalaman baru yang lebih memberdayakan. Oke? Jadi ubah kata-kata, ubah gambar yang kamu putar dalam pikiranmu, dan juga kamu mulai belajar dan praktek dari tantangan yang kecil, pelan-pelan semakin lama semakin besar. Oke? Thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, buat kamu yang mau jauh lebih produktif, silakan kamu bisa join webinar Productivity Hacks di tanggal 23 Maret nanti. Kamu bisa daftar secara gratis, silakan masuk ke selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Sampai ketemu di webinar.